Nuang Nago di Pawalimo, nampak nan dari kampus Sunan, tolong jawe salam dari Ambo, walau kita nak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, di sore hari yang cerah ini kita menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, salah seorang pengacara papan atas asal Sumatera Barat, yaitu Bapak Dr. Suharizal SAMH. Sebetulnya ada gelarnya lagi di belakang, tapi cukup MH saja saya sampaikan. Ya Bang Ai? Siap. Dan hari ini kita bersama beliau. Pengacara kita ini, Bapak Dr. Suharizal lebih akrab dipanggil dengan Bang Ai. Iya. Selamat sore Bang Ai. Selamat sore Bang. Iya. Dan Bang Ai, atau saya lebih akrab memanggil beliau Abang. Bang Ai adalah Direktur Kantor Hukum Legality. Dan hari ini kita akan bercerita dengan Bang Ai terkait dengan kondisi hari ini, di mana persoalan Afif Maulana ini terus menggelinding Bang Ai. Dan kemarin saya lihat di acara Advokat Sumbar Bicara, Bang Ai dengan LBH juga dengan Kadif Umas cukup intens saling bertukar pandangan, saling bertanya dan juga saling menjelaskan. Dan hari ini kita mungkin barangkali pemirsa Celoteh Wanipin kepengen tahu juga dari praktisi hukum, khususnya dari Bang Ai, seperti apa ini persoalan Afif Maulana. Dan tentu kita kepengen tahu dulu ini, Afif Maulana ini siapa dan mengapa kasusnya begitu harus dikawal hari ini Bang Ai. Ini apa persoalannya? Iya. Silakan Bang. Ya, terima kasih Iwan, pemirsa sekalian. Satu ya, karena itu adalah forumnya Advokat Sumber Bicara. Iya. Semua narasumbernya adalah sarjana hukum. Betul. Jadi bagi saya pribadi agak janggal rasanya dan tidak mengedukasi masyarakat kalau kita orang hukum tapi kemudian tendensi politiknya lebih kental daripada bicara hukumnya. Nah, makanya kemudian saya ingin mengembalikan kepada semua narasumber itu bahwa kita adalah orang hukum, ini acara hukum, kita mesti meneropong persoalan ini dari sisi hukum. Nah, artinya adalah kalau kemudian kita bicara soal penanganan perkara, tentu kita bicara soal alat bukti, soal proses pembuktian, apa itu visum, apa itu TKP, segala macam. Nah, tapi kemudian dua kubu tadi itu, saya sebut kubu begitu kan, Polda Sumbar dan LBH Padang, itu seperti asik dengan dunianya sendiri. Dia melupakan bahwa itu adalah forumnya orang hukum, yang forum itu adalah guna memberikan edukasi soal hukum kepada masyarakat. Betul. Nah, saya yang agak miris hari ini sebenarnya dalam perkara Afif ini, ada cara pandang pengacara si korban atau pengacara keluarganya korban, anggaplah pengacaranya si Afif Maulana tadi itu, LBH Padang dan kawan-kawan itu, melihat perkara itu tidak dalam konteks hukum yang semestinya. Nah, jadi tendensi itu dijadikan sebagai alat untuk kemudian melihat dari sisi lain. Nah, ini yang kemudian konteks perkara yang sesungguhnya itu menjadi liar. Nah, di satu sisi LBH Padang memang tidak ada salahnya, karena memang hari ini orang sampai kepada kesimpulan bahwa no viral no justice. Kalau mau keadilan harus viral. Harus viral dulu. Harus viral dulu. Nah, tetapi kemudian lupa teman-teman LBH Padang ini bahwa kita selaku penasihat hukum dari korban, kita selaku penasihat hukum dari klien kita atau keluarga klien kita harus mendudukkan, menerangkan perkara itu seduduk-duduknya agar kemudian ada keadilan untuk klien kita. Nah, keadilannya tentu bukan seberapa besar tampil di media, bukan seberapa besar kemudian institusi lain ikut mendukung gitu kan, ikut memviralkan, tidak seperti itu. Nah, betul dalam hukum acara pidana kita itu
penyelidikan adalah proses di mana penyidik mencari alat bukti guna terangnya perkara. Tapi bukan berarti kemudian semuanya itu dibebankan kepada penyidik untuk menerangkan perkara ini seterang-terangnya. Nah, andil penasihat hukum ada di sana. Semestinya penasihat hukum tidak pasif, tapi dia aktif begitu. Aktifnya apa? Aktif mencari alat bukti. Nah, betul itu pekerjaannya penyidik, tapi kemudian ketika dia mendampingi kliennya, dia memberikan bantuan hukumnya, begitu kan, setuju atau tidak setuju, lawyer itu dia mesti melakukan investigasi. Dia tidak hanya menunggu berita di Google, begitu kan, tidak saja kemudian menunggu informasi dari klien dia, begitu kan, dia mesti turun ke lapangan. Mesti dia turun ke lapangan, mesti dia buka dokumen, segala macam. Cara-cara hukum semestinya digunakan. Dulu orang LBH Padang dan Polda itu berdebat soal visum. Versi Polda, oh seperti ini matinya. Versi LBH, oh tidak, begitu kan ya. Nah, muncullah kemudian wacana-wacana, semangka saya jatuh, hancur gitu kan ya. Di Kalibata orang jatuh hanya sekian meter, hancur begitu jenazahnya begitu kan. Loh kok ini kok seperti utuh begitu kan ya. Nah, lalu LBH muncul dengan pendapatnya, kami sudah second opinion dari ahli visum lainnya, dari ahli forensik lainnya, kan tidak temu. Nah, semestinya ketika itu tidak temu ada salurannya. Nah, apalagi LBH Padang misalkan ya, saya masih ingat dulu perkara Lehar. Siapa saja kemudian sarjana hukum di Kota Padang ini, apalagi pengacara, pasti dia setuju dengan pendapat saya bahwa Lehar and the Gang itu dulu di backup oleh Polda. Nah, di backup oleh Polda, perkaranya itu seperti tidak jalan dulu di Polda itu. Nah, akhirnya ada banyak korban begitu. Ada namanya Budiman, ada namanya Ardian Maulana, Ardian Sabana dari Kalimantan sana yang ketipu juga 20 miliar. Itu perkaranya seperti tidak jalan. Bahkan kalaupun jalan di tempat, tidak jelas kemana perginya. Orang sudah rugi 20 miliar, orang sudah rugi 1,9 M, kok nggak salah Budiman itu. Nah, akhirnya apa? Pengacara si korban tadi itu, dia tidak bermain di ranah no viral, no justice tadi itu. Nah, tapi kemudian dia gunakanlah sarana hukum. Apa misalnya sarana hukum? Gelar perkara. Tidak percaya sama Polda, oke. Ada Mabes Polri. Minta kemudian gelar perkara khusus yang kita bisa bawa apa saja, bisa bawa siapa saja. Silakanlah kita buka visum itu, lalu kemudian kita bawa ahli visum kita sendiri, berbicara di sana. Belajar dari perkara Lehar itu, ketika perkara itu seperti jalan di tempat di Polda ketika perkara itu dibawa gelar ke Mabes Polri, itu Mabes Polri rekomendasi gelarnya duduk pidana penipuannya. Duduk. Nah, akhirnya sampai perkara itu ke pengadilan. Ada 2-3 orang yang jadi tersangka, terpidana, terdakwa, dan beberapa sudah menjalani masa penahanan. Bahkan dari perkara yang digelar di Polda, perkara Lehar itu muncul kemudian pidana baru, tindak pidana pencucian uang, sesuatu yang tidak pernah kita perkirakan. Bacaan Mabes Polri ketika itu, ini ada tindak pidana pencucian uangnya. Nah, akhirnya duduklah juga tindak pidana pencucian uangnya. Beberapa orang sudah jadi tersangka hari ini, karena memang penipuan itu hak-hak si korban itu bisa dipulihkan. Dipulihkan itu peranata hukumnya adalah perangkat undang-undang tindak pidana pencucian uang tadi itu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Mabes Polri. Ini contoh kasus bagaimana kemudian penasihat hukum bisa menggunakan sarana gelar perkara khusus di Mabes Polri untuk membuat perkara itu seterang-terangnya. Nah, tentu ada cara-cara permohonan segala macam begitu kan yang bisa dilakukan. Nah, itu satu. Yang kemudian memang dari pengalaman saya mendampingi polisi, nah ini mendampingi polisi ya. Terakhir saya mendampingi 5 orang anggota Polres Pasaman di Lubuk Sikaping yang dia awalnya diduga menggebuki begitulah para calon tersangka di ruang reskrim Pasaman. Lalu kemudian dilaporkan, perkaranya naik ke tingkat penyidikan. Ditangani oleh Subdit 2 Direktorat Kriminal Umum Polda Sumbar. Saya dampingi itu 5 orang anggota Polres Pasaman Timur itu, Pasaman itu Lubuk Sikaping itu, ketika diperiksa oleh polisi. Saya bukan ingin memuji Polda Sumbar, saya merasakan ada persamaan ketika saya mendampingi sipil diperiksa dengan ketika anggota Polres diperiksa sebagai calon tersangka dia waktu itu. Nah, memang ketika itu yang terjadi memang seperti ada persamaan dengan hari ini.
Semua yang 55 orang itu yang berada di ruangan itu, anggota Polres Pasaman itu sama-sama mengatakan tidak begitu. Kami tidak, kami tidak, kami tidak. Mereka mengatakan bahwa tidak melakukan. Tidak melakukan itu di ruang reskim. Iya, iya. Tapi memang saya lihat penyidik Polda ketika menangani calon tersangka 5 orang anggota Polri, profesional dia. Dengan berbagai caranya dia mendudukkan 2 alat bukti tadi itu. Ternyata memang tidak terbantahkan lagi. Walaupun kemudian si pelaku mengingkari, mengatakan bukan dia pelakunya, tapi kemudian penyidik di Polda Sumbar bisa mendudukkan 2 alat bukti. Sudah tersangka dan sekarang bahkan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Sekaping. Nah, jadi memang ada tingkat kerumitan ketika pelaku itu adalah anggota polisi. Iya, iya, iya. Nah, apalagi kemudian dia pasang badan bahwa dia tidak begitu kan ya. Nah, tetapi kemudian belajar dari kasusnya Sambo, itu ada cara-cara lain bagaimana kemudian mendudukkan atau bahasa hukumnya menemukan 2 alat bukti. Ini kan hari ini kan baru 1 alat bukti. Iya. Jadi kalau dalam hukum acara pidana itu ada 5 alat bukti. Keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, pengakuan, dan satu lagi ahli. Ahli. Nah, hari ini untuk mendudukkan tersangka dalam kejadian yang TKP-nya di jembatan, itu kan pihak Polda hanya punya 1 alat bukti, keterangan si Adib. Iya, Adit. Adit, oke. Adit, ya. Adit adalah orang yang membonceng si Alif, Ya, yang si kemudian Afif. si Afif, Ya. lalu kemudian Afif Maulana ini tertinggal di jembatan, si Adib dibawa ke Polsek. Tinggallah dia di sana tuh. Nah, si Adib lah menurut pengakuan LBH Padang yang kemudian melihat terakhir kali si AM ini berada di jembatan Ya. bersama dengan anggota Sabara. Iya. Nah, sebenarnya di titik itu bisa dikembangkan untuk menemukan alat bukti baru. Sambo itu di awal-awal semua polisinya tiarap itu, nggak ada. Nah, tapi penyidik tidak hilang akal. Dia gunakanlah instrumen yang namanya alat pendeteksi kebohongan, lie detector. Saya termasuk yang menyarankan agar perkara ini terang, agar kemudian ditemukan 1 lagi alat bukti untuk mendudukkan siapa pelakunya, gunakan itu. Lie detector. Lie detector tadi itu. Gampang sekarang menggunakannya, simple. Sekarang dipastikan sudah tahu siapa kira-kira anggota Sabara yang berada di motor ketika si Alif dan si Adib ini jatuh. Iya, iya. Misalnya 4 orang. Ke-4 orang itu ditempelkan alat lie detector itu. Jadi ditempelkan 15 titik ke alat itu, lalu kemudian diajukan pertanyaan ya tidak saja. Kamu di sana tidak. Kamu membuang si AM ke sungai tidak. Kamu menendang iya. Nah, dari jawaban-jawaban itu bisa ditentukan apakah dia berbohong atau tidak berbohong. Iya, iya. Nah, disitulah kemudian peranan ahli itu membaca deteksi nadinya, membaca detak jantungnya, untuk kemudian menyimpulkan ini orang berbohong atau tidak berbohong. Itu bisa dijadikan alat bukti. Lie detector tadi itu. Banyak case yang sudah berhasil itu digunakan. Nah, saya termasuk yang sependapat kalau kemudian Kapolri perintahkan itu mayat jenazah dibongkar lagi, divisum lagi, apakah akan ketemu siapa pelakunya? Tidak. Karena sekali lagi visum et repertum itu tidak bisa digunakan untuk menentukan siapa pelaku. Tidak bisa. Visum itu dalam hukum acara pidana hanya untuk menentukan mengapa dia meninggal, kapan dia meninggal, dengan cara apa dia meninggal, tapi tidak bisa menentukan si pelaku. Nah, jadi tidak akan ketemu pelakunya hanya dengan kemudian membongkar jenazah itu lagi, memvisum itu lagi, tidak akan ketemu pelakunya. Nah, makanya kemudian pilihan yang bisa dilakukan hari ini adalah bagaimana kemudian alat lie detector itu yang sering digunakan oleh penyidik Mabes Polri itu untuk kemudian mendeteksi. Nah, tinggal kemudian menentukan siapa yang kemudian dimintakan untuk diuji bohong atau tidaknya begitu. Nah, kan dari itu Bang, dari 17 kabarnya anggota Sabara Polda yang saat itu melakukan pengamanan tawuran. Barangkali itu bisa yang 17 orang ini dites lie detector ini. Bisa. Bisa. Iya kan? Iya. Supaya ketahuan. Betul. Iya.
maka itu akan bisa menjadi alat bukti tambahan, menjadi 2 di alat buktinya, tambah dengan keterangan si Adib tadi itu. Ya. Karena dipastikan si Adib itu akan mengenali wajah-wajah anggota Sabara yang berada di lapangan, yang berada di sekitaran si Alif Maulana tadi itu. Nah, wajah-wajah yang dia kenali itulah kemudian paling tidak itu gelombang pertama yang akan dites kejujurannya. Dan dari sisi saintifik penyidikan itu dibenarkan. Boleh ya. Boleh dibenarkan, dan sudah banyak success story bagaimana itu digunakan untuk menguji apakah si calon tersangka itu berbohong atau tidaknya. Nah, keakurasiannya gimana tuh Bang? Lie detektor ini Bang? Tingkat akurasi. Mungkin kalau orang yang pernah membaca putusan Sambo itu, itu lebih dari 20 halaman analisis atas lie detektor tadi itu. Dan lie detektor itu, hasil lie detektor itu menjadi catatan penting mengungkapnya perkara kasus Sambo tadi itu. Nah, kalau di luar negeri ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan polisi lebih nyaman menggunakan itu daripada menggunakan alat bukti lainnya. Dia lebih percaya lie detektor itu daripada bukti surat, bukti CCTV dan sebagainya. Nah, semestinya ini yang jadi prioritas bagi Polda dan bagi penasihat hukum si korban dan ahli warisnya untuk kemudian mendorong bagaimana ditemukan satu alat bukti lainnya. Sebab kalau CCTV memang agak susah, apalagi CCTV di lokasi itu. Nah, lalu kemudian kalau bicara soal kerusakan motor itu susah, dia kan ranah debatable-nya menjadi tajam. Nah, satu lagi yang menurut saya yang tidak pernah terungkap ke publik itu, apakah ini dilupakan atau tidak? Keyakinan saya tinggi si Adif dan si Afif ini dia melakukan pembicaraan di telepon. Nah, kecanggihan alat yang dimiliki Mabes Polri itu handphone orang bisa dia celebrate walaupun sudah dihapus untuk melihat percakapan sebelumnya. Nah, ini kan ada informasi yang saling sanggah menyanggah. Kata Polda, mereka ini sudah berencana pergi tawuran. Ada yang diajak, ada yang mengajak. Betul. Nah, itu baru bisa dijadikan bukti kalau kemudian handphone itu diselebrate, dibuka handphone itu dengan menggunakan alat yang ada. Dan itu dipastikan di Polda Sumber, barangkali menurut saya ada. Kalau tidak ada tinggal dibawa ke Mabes Polri. Kita lihat ini percakapan. Percakapan antara si Adib dan si Alif ini begitu. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka bicarakan detik berdetik begitu kan ya. Nah, ini kan dari LBH selalu mengatakan pengakuan dari orang tuanya sudah mengingatkan. Lalu ada percakapan, kami ini pergi nonton bola saja. Cepat pulanglah nak begitu kan ya. Nah, ini baru asumsi saja. Saya berkeyakinan sampai setengah jam sebelum peristiwa pasti handphone itu ada komunikasinya. Nah, sebelum mereka bertemu. Betul. Pasti ada. Nah, artinya adalah kita ingin membuktikan apakah si Adib dan si Alif tadi itu, Afif tadi itu, apakah dia korban tawuran atau dia pelaku tawuran? Nah, ini yang belum duduk nih. Ini yang belum duduk. Karena begini, mengapa ini penting? Ketika perkara itu akan sampai ke pengadilan, nah, hakim itu adalah orang penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menggali rasa keadilan di tengah masyarakat. Satu, dia bisa menggunakan hukum yang tidak tertulis. Satu lagi, hakim itu bisa memutus berdasarkan keyakinannya. Keyakinan hakim itu muncul berdasarkan dari motif. Nah, motif itu bisa ditemukan paling tidak dari percakapan orang tadi itu. Nah, saya barangkali termasuk yang menganjurkan itu handphone mereka itu ditemukan. Kalaupun masuk air masih bisa diselebrate. Setelah handphone itu ditemukan, mari buka datanya.
Nah, saya kira kalau data itu yang menyampaikan adalah penyidik, dari sisi hukum bukanlah membocorkan rahasia penyidikan. Iya. Karena yang menyampaikan itu adalah orang yang tepat, orang yang pas, orang yang pas. Iya. Nah, ini yang sebenarnya yang poin-poin lain yang akan kita tunggu. Paling tidak adalah kemudian pemberitaan yang berimbang yang orang tahu, tapi kemudian dari sisi hukum dijelaskan begitu. Jangan kemudian debat kusir di media yang kemudian sarjana hukum aja menjadi bingung begitu kan ya kan ya. Iya. Nah, makanya kemudian edukasilah paling tidak sarjana hukum, para mahasiswa fakultas hukum, bahwa untuk terangnya sebuah perkara pidana itu 5 alat bukti. Iya. Dari 5 itu minimal ada 2. Kalau udah 1, mari kita bersama-sama berkeringat mencari 1 lagi begitu. Agar kemudian ketemu ini apakah dia memang dibunuh atau kemudian memang dia tergelincir sehingga mati dia di bawah tadi itu. Nah, ini yang kemudian yang semestinya konsentrasi energi kita itu ke arah sana. Mencari satu lagi alat bukti ya, Pak. Betul. Ya. Nah, temukanlah 1 alat bukti tadi itu gitu kan ya. Karena 1000 orang menyampaikan informasi itu hanya 1 nilainya. Iya. Nah, jadi apapun yang disampaikan orang nilai 1 saksi. Nah, inilah kemudian kita butuh petunjuk, kita butuh keterangan ahli, kita butuh bukti surat. Nah, ini yang semestinya menurut pendapat saya, penasihat hukum korban, penasihat hukum almarhum tadi itu, penasihat keluarga almarhum itu mesti kalau tidak bilang membantu ya, tapi paling tidak dia aktif lah begitu. Nah, aktif mencari 1 alat bukti lagi. Betul. Seperti yang Bang Ai sampaikan tadi, lie detektor. Atau dengan cara juga celebrate. Betul. Kedua, handphone mereka. Betul. Iya kan? 2 itu aja tercipta. Kasus ini terang ini. Betul. Jadi tidak ada lagi opini yang ada di masyarakat saling bantah-bantahan. Betul. Kapolda Sumbar mengatakan begini, LBH begini. Jadi masyarakat bingung jadinya. Ini yang mau dipegang oleh masyarakat apa ini? Makanya hari ini kita hadir di sini, kita minta Bang Ai bicara. Biar masyarakat tahu, iya kan? Kan begitu Bang Ai. Biar masyarakat paham dia Bang Ai. Nah, satu lagi Bang Ai. Ini masih terkait dengan kematian Apip Maulana ini. Kita lihat bahwa kasus ini cukup lama prosesnya nih. Cukup lama maksud saya ketika kasus ini ditemukan Apip kan ada waktu cukup lama vakumnya tuh. Habis itu baru dia viral. Ini harusnya bagaimana sebetulnya nih Bang? Terkait dengan kasus Apip ini. Terlambat start saya lihat nih. Iya. Kalau pendapat publik yang berkembang hari ini ada benarnya. Karena dilihat dari LP laporan polisi dengan peristiwa itu ada interval waktu lebih dari 10 hari. 10 hari. Nah, saya berani mengatakan andaikan ketika hari H itu apa yang terjadi di Polsek Kuranji itu dilakukan penegakan kode etik, ini tidak akan membias seperti hari ini adanya. Nah, sehingga kemudian digoreng-goreng lah sama orang begitu kan ya. Nah, kalau dari pemahaman orang umum begitu kan ya, soal CCTV itu ada benarnya. CCTV itu barangkali seminggu, 2 minggu itu akan terhapus begitu kan ya. Nah, tapi kan penjelasan itu menjadi ambigu dia, seakan-akan menjadi dasar pembenar untuk peristiwa di hari H di Polsek Kuranji itu tidak diproses. Nah, saya berani mengatakan kesalahan Polda juga ada di sana. Mengapa ketika hari H terjadi di Polsek Kuranji itu tidak langsung dilakukan penindakan terhadap apakah 17, apakah 18 anggota Sabara yang tadi itu? Nah, belum lagi soal-soal lain. Apa benar atau tidak ada perwira malam itu? Nah, yang hari itu kabarnya memang saya dapatkan perwira tidak ada. Baik, tidak ada di tempat. Katanya harusnya untuk acara penanganan tawuran itu harus ada 1 orang perwira yang bertugas malam itu. Ini sebuah pangkal masalahnya di sini. Makanya saya termasuk yang sependapat dengan banyak orang. Sesalah-salahnya anggota juga adalah salah pimpinan. Nah, komandan regunya mesti bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Mengapa kemudian dia lepaskan saja anggotanya? Dan dengar kabar ini juga baru tamat 5-6 bulan. Nah, ini kan amat kita sayangkan poin itu begitu kan ya. Nah,
Nah, tapi terlepas dari itu, walaupun sudah terlambat, kita appreciate lah begitu kan. Iya. Nah, hanya saja kemudian keterlambatan ini jangan dianggap itu sesuatu yang bisa gampang saja dimaafkan. Nah, artinya kan mengapa ini terlambat? Apakah kemudian mesti melapor dulu orang baru ditangani perkara begitu kan ya? Nah, ini memang satu hal yang sepertinya pada titik peristiwa di Polsek TKP-nya di Polsek itu, saya melihat memang Polda Sumbar agak kesulitan untuk membantah soal itu. Satu, mengapa baru ditangani? Ya kan ya. Dua, mengapa penindakannya lama? Ketiga, mengapa kemudian hanya anggota level bawah yang berada di lapangan yang dikenakan hukuman? Nah, artinya komandannya juga komandan regu. Semestinya. Dan satu lagi, walaupun dia adalah aparat penegak hukum, walaupun dia adalah polisi, tentu penindakan dari sisi hukum pidana tidak bisa dilupakan, bahkan tidak bisa dipinggirkan walaupun kode etiknya sudah dijalankan. Buruk disebutlah ini kan PTDH ini orang kan ya, pemberhentian dengan tidak hormat pada 1718 anggota Sabara ini. Tetap kemudian pidananya tidak bisa dilupakan. Berarti setelah mereka di PTDH, pemberhentian tidak hormat, misalnya ini, mereka juga menjalani hukuman pidana, kurungan. Bahkan bisa saling paralel dua penindakan itu dilakukan. Nah, tapi sekali lagi saya ingin lompat ke depan. Ketika itu perkara itu sampai ke pengadilan, tentu kita menginginkan hakim itu menggunakan keyakinannya. Tentu kemudian ada sisi-sisi lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Banyak kok perkara-perkara yang sudah terang dia adalah pembunuhnya, tapi kemudian hakim memutus bebas. Nah, karena yang namanya hakim ini, dia berada pada dua pilihan. Apakah dia memegang pendulum kepastian atau dia memegang pendulum kemanfaatan? Karena dipastikan hakim itu tidak akan bisa dia meraih yang namanya keadilan tadi itu. Nah, ketika hakim melihat pendulum dalam peristiwa ini sebagai azas kemanfaatan yang lebih dia pentingkan, nah, maka kemudian dia akan menggunakan keyakinan dia untuk apakah dia membebaskan atau menghukum 17 atau 18 anggota Sabara itu. Apa itu keyakinan hakim? Ada proses yang namanya penegakan perkara tawuran. Nah, itu satu. Siapa sajalah khususnya masyarakat Kuranji ketika sudah malam minggu hari 2 tahun 3 tahun terakhir, itu sudah mencekam daerah itu. Saya di Kuranji itu. Nah, kan terasa kan ya? Takut saya. Betul. Nah, kadang orang keluar landing di BIM itu untuk akses ke Teluk Bayur biarlah dia mutar begitu. Untuk akses ke Solo biarlah dia mutar ke kota daripada dia lewat Kuranji itu. Demikian seramnya Kuranji itu. Kita menghindari. Nah, kalau dalam pandangan yang lebih luas, cara menghargai hak azazi manusia itu mesti dilihat dari dua keping mata uang. Maksudnya begini, hal yang sederhana misalnya, mengapa kemudian negara kita ini melarang orang merokok? Sampai di setiap kabupaten kota itu ada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Di titik-titik tertentu orang dilarang merokok. Dilihat dari sisi hak azazi manusia, tujuan negara melarang orang merokok itu adalah dalam rangka menghormati hak azazi orang yang tidak merokok. Makanya dilarang merokok. Dilarang orang itu merokok. Nah, balik lagi ke sisi tawuran, nah kan ya? Dari sisi tawuran, tentu kemudian hakim yang akan menyidangkan perkara ini mesti melihat dua sisi tadi itu. Jangan hanya melihat sisi hak azazi si korban, puntung rokok ada di punggungnya begitu kan ya? Tapi lihat juga dari sisi masyarakat luasnya. Nah, apalagi yang namanya penegak hukum, yang namanya aparatur pemerintah, yang namanya aparatur penegak hukum, dia diberikan kebebasan bertindak ketika dia menjalankan profesinya. Nah,
Mari kita tunggu seberapa besar kemudian hakim di Pengadilan Negeri Padang nantinya jika perkara ini sampai ke pengadilan, menimbang kadar yang tadi itu. Nah, apakah lebih tinggi kadarnya polisi yang diduga mentancapkan puntung rokok ke tubuh si pelaku tawuran, atau kemudian kadarnya masyarakat Kuranji yang setiap malam itu mencekam kondisinya. Nah, ini nanti yang akan kita buktikan. Nah, ini akan ditimbang-timbang nanti. Ditimbang-timbang nantinya. Ya. Sama dengan banyak perkara misalnya begitu kan ya. Si bapak itu masukkan mobil ke dalam garasinya, tidak tampak anaknya sedang bermain begitu kan, gilasnya mati si anak itu. Nah, gampang kan sebenarnya pembuktiannya. Nih ada orang mati, nih ada lalai dia begitu kan ya. Tapi ketika sidang begitu kan ya, si istrinya menangis begitu kan ya, keluarganya menangis. Hakim kemudian membayangkan siapa lah yang akan ngasih makan istrinya, siapa lah ngasih makan anaknya. Ini bapak ini sudah menyesal, apa gunanya ini dihukum begitu kan ya. Nah, akhirnya sudah hakim membebaskan yang bersangkutan. Si bapak yang sudah melindas dengan tidak sengaja anaknya begitu kan ya. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan dipertontonkan di Pengadilan Negeri Padang. Bagaimana kemudian hakim yang akan memegang perkara ini mengukur kadar apakah hak azazi masyarakat Kuranji khususnya yang mau ditimbang, atau kemudian hak azazi si korban yang sudah kena tusuk puntung rokok yang akan ditimbang itu. Kadar mana yang barangkali akan ditentukan. Nah, ini perkara ini akan menarik nanti kalau sampai di pengadilan nantinya. Nah, belum lagi dia adalah anak buah. Nah, anak buah, sesalah-salah anak buah, salah komandannya. Tetap komandannya yang salah begitu. Nah, ini nanti yang akan bagi pengacara, bagi praktisi hukum ini sesuatu yang menarik, tunggu lah nanti ini kan ya. Nah, barangkali begitu Bang. Satu lagi Bang Ai, ini pertanyaan kita nih Bang Ai, terkait dengan juga masih masalah Afif nih ya. Ada saya dengar bahwa Kapolda akan terus memburu orang yang memviralkan pertama kasus ini. Padahal ya Bang Ai sudah sampaikan bahwa agar kasus ini terang benderang, ini poin-poinnya sudah ada. Lakukan ini, perang itu. Artinya polisi tetap memburu orang yang meviralkan ini. Ini gimana nih Bang Ai, menurut Bang Ai nih? Kalau dari konstruksi hukum, orang yang memviralkan itu dia dipidana dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang 18 2016 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 1 2024. Nah, lokusnya adalah atau TKP-nya itu adalah media apa yang digunakan, apakah Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, si pelaku atau orang yang akan ditersangkakan itu adalah si pemilik akun dan segala macam. Nah, tetapi sekali lagi konstruksi hukum dalam Undang-Undang 1 2024 tadi itu, perubahan 18 2016 tadi itu, dia baru dianggap sebagai pencemaran nama baik kalau kemudian satu adalah sesuatu hal kebenaran yang dia ungkap tadi itu. Nah, tantangannya ada di sana. Jadi dalam analisis saya, semestinya yang jadi prioritas adalah pokok perkaranya. Nah, orang memviralkan polisi membunuh kata dia begitu kan ya, walaupun belum ada sesuatu kepastian. Nah, berikan kepastian ini. Kalau ternyata sudah pasti Polda Sabara tidak membunuh, baru kejar yang bersangkutan. Kejar yang bersangkutan. Nah, yang memviralkan pertama. Konstruksi Undang-Undang ITE menghendaki seperti itu. Pendapat tidak bisa dipidana orang. Jadi orang berpendapat di media sosial, dia sebut apa saja lah begitu, dia tidak bisa dipidana karena itu pendapat dia. Yang kedua, kalau orang menyampaikan di media massa, di Instagram, di TikTok adalah sesuatu yang benar, kebenarannya itu teruji, kebenarannya itu terbukti, itu bukanlah tindak pidana Undang-Undang ITE. Nah, makanya menjadi pekerjaan yang penting yang mesti garcep, gerak cepat. Predikat crime-nya, pidana yang pertamanya ini yang harus dituntaskan oleh Polda Sumbar. Pokok persoalan. Pokok persoalannya. Bukan orang yang memviralkan. Bukan orang yang memviralkannya. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Ipin, itu bincang-bincang kita dengan Bang Ai. Betul-betul tercerahkan kita hari ini di sore hari yang cerah ini, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang beliau sampaikan
Dan tentunya edukasi hukum ini harus disampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ini penting. Ya, Mai, ini penting. Makanya kita datang langsung ke tempat Bang Hai. Bang Hai, kita kepengen podcast dengan Bang Hai sore hari ini. Dan ternyata terlaksana, Bang Hai. Terima kasih, Bang Hai, atas waktunya. Ya. Naik oto ke Padang Panjang, baputa jalan pada Sike, menaruh balam 3 gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan nyusingke. Ambil saja napa gunung. Gunung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Bang Hai. Terima kasih, Bang Hai. Luar biasa.